gereja yang mengatakan doktrin tidak penting. Inilah doktrin. Doktrin yang mengatakan doktrin tidak penting. Maka gereja semacam demikian tidak peduli doktrin. Padahal Paulus berkata kepada Timotius, hati-hatilah dengan dirimu dan doktrin yang kau ajarkan. Karena dengan demikian engkau bisa menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan orang lain. Kalau saya mengatakan Allah itu satu, benar, Allah itu satu. Lalu saya mengatakan Allah itu satu, tetapi terbentuk dari 3 pribadi. Maka orang saksi Yehova mengatakan tidak bisa, saya tidak terima. Lalu daripada agama yang lain mengatakan satu mana bisa 3, 3 tidak mana bisa 1, ini pasti tidak benar. Sehingga saudara mau terima atau tidak mau terima, saudara sudah mau tidak mau menyangkut tentang pemilihan doktrin. Adakah gereja yang tidak ada doktrin? Adakah agama yang tidak doktrin? Tidak ada. Maka orang mengatakan mari kita tak usah bicara doktrin. Lalu saya tanya, mau bicara apa? Bicara Alkitab. Alkitab mengatakan doktrin itu penting. Maka mereka memelihara ajaran-ajaran dari rasul-rasul dengan setia dan ketat. Berarti mereka memegang doktrin yang mereka percaya. Tidak ada agama yang tidak ada ajarannya. Tidak ada gereja yang tidak ada keunikan ajarannya. Karena kitab suci itu satu, maka kita bersatu. Kalimat yang indah sekali. Tetapi waktu menjelaskan Alkitab, semua penjelasan itu lain. Sekarang saya tanya, kalau seorang ibu melahirkan anak, waktu melahirkan dapat kesulitan besar, akhirnya dokter bilang tidak bisa. Ini sekarang sudah sampai detik harus pilih. Kalau mau dapat anaknya, ibunya mesti mati. Kalau mau memelihara hidup ibunya, anaknya mesti mati. Lalu dokter tanya, Bapak, istrimu akan melahirkan anak. Sekarang tidak bisa dua-dua, mesti cuma satu. Kau mau istrimu hidup, anak mati, atau mau bayinya hidup, ibunya mati? Wah, suaminya mengatakan saya mau dua-dua hidup. Dokter bilang tidak bisa. Tetapi saya mau dua-dua hidup. Tidak bisa. Saya mau dua-dua hidup. Dia teriak, mau dua-dua hidup. Dokter bilang tidak bisa. Akhirnya emosi yang mau dua-dua hidup sama fakta cuma satu bisa hidup, mesti pilih yang mana? Pilih dua-dua. Juga emosi mau dipuaskan, tapi tidak bisa. Akhirnya bagaimana? Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, mestinya anak dipelihara, ibunya biar dia mati. Ada ibunya yang dipelihara, akhirnya anak mati. Yang mana? Dua-dua ya. Ya juga mau dua-dua ya. Yang mana? Sekarang kalau harus satu, yang mana yang betul? Dua-dua. Yang mana? Ibu. Ibu dulu. Ya anak biar mati. Belum pernah lihat matahari loh. Belum pernah merasakan apa rasanya kepiting loh. Belum pernah tahu apa itu bergaul sama orang lain loh. Kok suruh dia mati dulu? Ibu kan sudah pernah semua. Sekali lagi, mana dulu? Waduh, ini orang keras banget sendiri. Lalu saya tanya kenapa? Kenapa ibu dulu? Karena ibu masih ada suami, anak belum ada istri. Kami ibu masih jaga anak-anak lain, tapi anak itu belum tahu apa-apa. Jadi menghina yang kecil ya. Diskriminasi yang belum tahu apa-apa ya. Engkau bilang, ya anak dulu lah. Kenapa anak yang diselamatkan? Karena anak belum pernah apa-apa. Protestan mengatakan ibu harus ditolong dulu. Karena dia masih melayani suami, masih ada tugas gereja, tugas masyarakat, tugas keluarga, tugas banyak hal. Ibu ini harus ditolong dulu. Lalu adik mati apa boleh buat karena harus satu kan? Kata bilang tidak,
harus anak dulu, karena anak belum dibaptis. Kalau anak belum dibaptis mati masuk neraka. Ibu sudah dibaptis, biar ibu yang mati tapi anak harus dijaga. Kenapa menjadi begini? Karena kepercayaan doktrin mempengaruhi hidup sehari-hari. Orang Katolik mengatakan baptisan itu membuat orang selamat. Dibaptis berarti bersama dengan diselamatkan. Kalau anak itu belum dibaptis terus sudah mati, berarti engkau sengaja membiarkan yang dicipta Tuhan harus binasa. Tidak bisa. Tapi ibu yang sudah pernah mengalami hidup begitu mesti mengalah. Jadi saya tidak percaya orang yang motonya atau semacam slogannya semua sama. Mari kita terima satu Alkitab. Jangan pecah, kita harus bersatu. Itu kalimat yang indah sekali, tapi itu omong kosong. Tidak mungkin engkau tidak memihak pada saat tertentu di dalam harus memilih satu. Dan waktu engkau memilih, membuktikan hatimu memegang ajaran bagaimana. Sehingga doktrin itu kalau tidak dipentingkan, gereja akan jadi apa? Kenapa tidak penting doktrin? Karena dari mimbar tidak dikatakan doktrin itu penting. Kenapa mimbar tidak mengatakan doktrin penting? Karena pendetanya sendiri tidak ngerti doktrin. Lalu apa yang dikhotbahkan? Percaya Tuhan bisa kaya, percaya Tuhan akan sembuh, percaya Tuhan akan lancar, percaya Tuhan akan sukses. Dengan begini lebih banyak menarik orang datang ke gereja. Pendetanya pernah dan mengerti marketing. Apa itu marketing? Yaitu marketing. Apa itu marketing? Yaitu bagaimana mencari pasar, mencari orang yang beli. Nah, itu menjadi market orientation. Saudara-saudara, tetapi gereja bukan market orientation. Kalau market orientation supaya lebih cepat, lebih banyak, lebih subur, lebih sukses, maka Yesus adalah orang marketing yang paling bodoh. Dia bukan saja tidak bisa mempertahankan orang yang datang kepada dia, akhirnya dia dibuang oleh masyarakat, dan orang yang pernah mendapatkan berkat besar daripada dia berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan dia akhirnya mati di kayu salib. Waktu dia di atas kayu salib, yang datang kepada dia cuma satu murid namanya Yohanes. Petrus entah kemana, Yakobus dan semua murid-murid yang lain kabur, tidak ada. Di bawah salib cuma terdengar adanya Yohanes, adanya Ibu Maria, ada lagi Maria Magdalena, dan beberapa orang sekelintir yang kecil. Marketingnya Yesus gagal. Jadi kalau gereja mempunyai pendeta yang bicara tentang salib, akhirnya pasti dia sendiri yang disalibkan. Tapi kalau pendeta bicara mari kita percaya Tuhan bisa sehat, bisa kaya, bisa subur, pasti laku. Nah, itulah sebab gereja sekarang menjadi gereja yang tidak ada kriteria. Harus mempunyai iman apa, harus mempunyai kelakuan apa, harus mempunyai pelayanan bagaimana. Mengapa banyak orang yang menjadi pendeta masih berani menipu? Mengapa banyak majelis selalu curang dalam perdagangan? Karena mereka tidak kriteria. Menjadi orang Kristen mesti apa? Tidak apa-apa menjadi orang Kristen, asal kasih uang persembahan, gerejanya senang. Kamu istri 2 pun tidak apa-apa. Menjadi orang Kristen, menjadi majelis, tidak apa-apa. Curang, bohong, menipu, tidak apa-apa. Akhirnya engkau kelihatan seorang yang kaya, banyak orang senang sama kamu. Itu bukan gereja. Itu adalah perdagangan memakai nama Yesus. Itu adalah toko agama memakai pelang gereja. Lalu berkata gereja harus bersatu. Saya tidak mau bersatu dengan semua yang pasang pelang gereja. Masakan dia berani pasang gereja, saya berkewajiban bersatu. Ada orang lagi pasang gereja, saya bersatu sama dia. Itu bukan gereja, itu bukan anak Tuhan. Itu anak setan yang menyelundup ke dalam kalangan gereja, memalsukan diri sebagai anak Tuhan. Alkitab mengatakan hati-hati, setan pun bisa sama-sama menjadi malaikat yang terang. Saya sangat sedih melihat kalau sekarang gereja begitu rusak, orang Kristen begitu sembarangan.
Agama merupakan salah satu hal yang paling penting dan paling baik di dunia. Juga menjadi salah satu hal yang paling bahaya, yang paling keji dan paling najis. Jika engkau tidak mempunyai pengertian doktrin yang benar, ajaran yang benar, lalu melangsungkan ke dalam etika yang benar, moral yang benar, langsung diterapkan dalam pelayanan yang benar dan hidup sehari-hari untuk memuliakan Tuhan, agama itu adalah racun bagi kamu, dan agama itu adalah topeng bagi kamu. Saudara-saudara sekalian, ini semua bukan bicara topeng. Kalau lihat topeng banyak yang kelihatan bagus. Ada orang pakai topeng, dilihat terus senyum, topeng dibuka mewek dalamnya. Kelihatan suci, kelihatan bagus, kelihatan indah, cantik, semua omong kosong. Waktu dibuka baru tahu dalamnya sakit kusta. Tak karu-karuan hancurnya mukanya, tapi topengnya bagus sekali. Saudara tahu tidak, engkau sadar tidak sadar, hidup di dalam dunia bertopeng, dan engkau sudah ditipu dan juga menipu orang lain berpuluh-puluh tahun. Buka topeng, lutut di hadapan Tuhan, minta Tuhan ampuni dosa kita, dan belajar kebenaran dengan sungguh-sungguh. Jangan karena engkau keturunan orang apa, lalu engkau mengidentikan diri dengan orang apa itu. Jangan karena engkau dilahirkan di dalam keluarga beragama apa, engkau kira engkau harus selama-lamanya berada di agama itu. Jangan kira engkau dilahirkan di dalam konsep dan ide daripada filsafat bagaimana engkau keturunan itu harus seperti itu. Tuhan bisa merubah kita sampai kita akhirnya takluk di dalam kebenaran dan sungguh-sungguh mempelajari. Saudara-saudara, 31 tahun yang lalu, tahun 1981, saya mulai mengadakan seminar pembinaan iman Kristen. Pertama kali temanya iman dan agama, lalu iman dan wahyu, iman dan pengwahyu, dan iman dan Allah, Allah Tritunggal, dan Yesus Kristus, kristologi, predestinasi, iman dan keselamatan. Sampai 20 tahun lebih seminar pembinaan iman Kristen itu sudah menghasilkan puluhan buku yang dicetak dan sudah ratusan ribu buku yang dijual. Sesudah itu semua rekaman itu disimpan dengan baik-baik dan ditaruh di dalam Reform 21 yang sekarang diputar siang malam setiap hari 24 jam, setiap tahun 365 hari. Tetapi setelah sampai 30 tahun, yaitu tahun lalu, saya mulai merasa satu generasi sudah lewat. Satu generasi tidak hitung 20 tahun terlalu pendek, tidak hitung 40 tahun terlalu panjang. Saya hitung 30 tahun. Setelah umur 30 engkau sudah mungkin mempunyai anak. Generasi kedua sudah muncul. Tahun 1981 saya waktu itu umur 44 tahun. Sekarang saya umur 75 tahun. Siapa yang menggarap doktrin anak muda? Begitu banyak pendeta hanya pentingkan akan gerejanya bisa maju, tidak. Lalu apa yang disebut maju itu keuangannya cukup tidak, bangunannya bagaimana? Lalu gereja dikunjungi oleh berapa orang? Yang diperhatikan bukan ajaran substansi atau esensi daripada iman. Yang dipentingkan semua gejala-gejala fenomena yang tidak penting. Siapa yang mengajar doktrin? Saya melihat, saya mengamati, saya melihat seluruh Indonesia hampir tidak ada pendeta yang sungguh-sungguh menggarap doktrin. Lalu saya mengatakan, Tuhan, gelombang kedua mulailah. Maka 84 sampai 2014, 30 tahun generasi pertama sudah selesai. Saya mulai menggarap generasi yang kedua tahun lalu. Mulai lagi daripada Allah Tritunggal, dari predestinasi, dari sesuatu ini daripada kristologi, daripada soteriologi, daripada pneumatologi, satu-satu doktrin mendidik supaya pemuda-pemudi sekarang ini tidak teralir dengan arus-arus yang tidak bertanggung jawab. Saya sudah tahu hari depan gereja di Kristen di Indonesia akan pecah menjadi dua. Semacam yang mempunyai kepercayaan, I know whom I believe. Aku mengetahui siapa yang ku percaya.
Yang satu lagi tak tahu percaya apa, pokoknya ke gereja menjadi model show. Setiap minggu mempamerkan baju baru, mempamerkan kecantikan sesudah nikah, terus sembarangan hidup. Dua macam kekristenan. Semacam kekristenan mempunyai tanggung jawab mengerti kenapa saya hidup dan kenapa saya percaya kepada Tuhan. Semacam yang sama sekali tidak bertanggung jawab dan tidak tahu dia jadi Kristen mau apa. Saudara-saudara, sekarang baru saya masuk ke dalam tema. Doktrin itu penting. Dan doktrin apa yang kita percaya? Saya percaya, sama saya mengerti apa yang saya percaya, itu dua hal. Banyak orang percaya dunia ada setan. Ada orang percaya dunia tidak ada setan, tidak ada Allah. Lalu ditanya, you percaya berdasarkan apa? Ya percaya. Kenapa percaya? Ya percaya. Kenapa? Kamu tahu tak apa yang kau percaya? Alasannya apa? Nggak tahu, pokoknya percaya. Nah, ini bukan ajaran Alkitab. Paulus berkata kepada Timotius, harus mengetahui apa yang kau imani. You should understand what you believe. Nah, hari ini diperkembangkan di dalam abad ke-3 sampai ke-4 oleh seorang bernama Augustinus. Augustinus adalah seorang pemuda yang cerdasnya dan pikirannya begitu cerah, dan dia bukan orang yang sembarangan. Dia dilahirkan oleh orang Gerika yang pintar sekali tapi sifatnya keras sekali, dan ibu seorang Kristen yang sangat lembut dan rohani luar biasa. Apakah gabungan ini menjadi kemungkinan melahirkan anak seperti Augustinus? Tidak tentu. Tapi Augustinus tentu adalah hasil daripada gabungan kedua orang ini. Papanya sifatnya keras, suka marah, suka minuman keras. Oh, sifatnya sangat keras sekali. Tapi mamanya lembut, sabar, dan orang yang beribadah kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, yang hidup suci, hidup saleh, hidup jadi perempuan yang begitu lembut dan begitu rohani. Akhirnya keadaan ibu ini menggerakkan ayahnya waktu tua menjadi orang Kristen. Augustinus menulis di dalam tulisannya, papaku makin tua, makin robah, dan makin digerakkan oleh ibuku dan menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi perempuan yang lembut, tidak usah takut, berani nikah sama suami yang keras. Karena lembutmu bisa merubah suamimu yang keras. Wanita yang keras kalau nikah sama suami yang lembut, akhirnya jadi apa saya belum tahu. Mungkin suamimu ditelan terus digigit sama kamu sampai mati, saya tidak tahu. Saudara-saudara, memang Tuhan cipta pria sama wanita berbeda. Dan Augustinus pada waktu umur 17 sudah menjadi dosen teologi, dosen filsafat. Dan dia mempelajari stoiksisme, mempelajari epikurianisme, mempelajari filsafat Greka yang sangat mutakhir. Sampai sekarang apa yang dia ajarkan oleh Augustinus menjadi ajaran-ajaran penting dalam dunia filsafat. 1600 tahun yang lalu Augustinus mempunyai pengertian tinggi sekali. Dan pertama-tama dia adalah orang muda yang tidak bisa diatur, dikuasai atau dibatas oleh siapa. Dia menjadi pemuda yang sangat melampiaskan nafsunya. Waktu pemuda merasakan dan sadar diri mempunyai nafsu yang menikmati luar biasa. Mulai dia main perempuan, mulai dia kumpul kebo, lalu dia menikmati seks sebebas mungkin. Tetapi pergumulan di dalam hatinya bikin dia tidak ada sejahtera. Setelah tidak sejahtera, dia hidup sambil mengajar sebagai dosen, sambil menikmati seperti binatang. Dia kumpul kebo, tidak nikah. Waktu itu adalah dosa yang besar sekali. Sekarang pun tetapi orang tidak sadar saja. Satu hari dia dengar satu khotbah dari seorang dari aliran Manikaisme. Manikaisme adalah dari seorang namanya Moni. Nah, Moni mempunyai konsep dualisme. Yang disebut dualisme, dunia ini ada satu kekuatan bajik sama kekuatan busuk
kekuatan jahat. Dua ini kontra dan menjadi dipoling, menjadi dua kutub di mana manusia persis di tengahnya. Dan kebajikan mau merebut manusia, kejahatan juga mau mempengaruhi manusia. Akhirnya manusia menjadi mangsa daripada kedua kekuatan ini. Wah, waktu dia ada khotbah ini, dia mengatakan ini betul-betul kebenaran. Kenapa kebenaran? Karena cocok dengan pengalamanku. Saudara-saudara, dengar kalimat ini. Dengan pengalamanmu, engkau jadikan patokan untuk menguji apakah benar apa tidak benar. Itu bahaya. Orang yang mempunyai pengalaman yang tidak beres lalu menilai ketidakberesan sebagai kebenaran, itu cilaka. Seorang pintar terjerumus di dalam dosa, lalu sekarang menganggap ajaran mengajar baik dan jahat adalah dua kuasa yang merebut manusia. Dia kira inilah menjelaskan pengalaman saya pribadi, ini pasti betul. Maka Augustinus jerumus dan menerima ajaran itu. Seperti orang yang dilahirkan Kristen, dia anggap dari kecil saya Kristen, lihat semua Kristen beres, dia kira Kristen benar. Kebenaran itu kebenaran. Jangan menilai kebenaran dengan pengalamanmu, dengan perasaanmu, dengan kebutuhanmu, dengan keinginanmu, dengan ambisimu. Kemarin malam jam 1 saya mempelajari kebudayaan Rusia. Dan Rusia itu akhirnya dipilih Gereja Ortodoks menjadi agama resmi Rusia kira-kira 1010 tahun yang lalu. Lalu dia mengatakan lagi, itu agama Yahudi, kenapa sampai sekarang tidak ada negara dan mereka nangis-nangis di tembok ratapan, ini tidak berkuasa. Agama Yahudi dan Islam sedikit menantang tentang minum anggur yang keras, sedangkan orang Rusia suka minum vodka, suka meminum minuman yang keras. Sehingga bagi orang Rusia lebih cocok terima Kristen. Menerima Kristen karena minuman. Wah, ini bukan karena menyetujui kebenaran. Ini sangat lemah, saudara-saudara. Sekarang kita menerima sesuatu kebenaran bukan berdasarkan pengalaman saya. Augustinus berdasarkan pengalaman dia yang direbut oleh kebajikan dan kejahatan di dalam hatinya, sehingga dia tidak pernah mempunyai ketentraman. Lalu dia kira Manikaisme itu adalah kebenaran. Dia terima masuk agama Manikaisme kira-kira hampir 10 tahun. Tetapi ibunya seorang Kristen yang sangat ibadah, sangat lembut dan sangat rohani. Doa terus, nangis bagi dia supaya dia bertobat. Karena di dalam agama Manikaisme Augustinus tidak mendapat pertobatan, cuma mengatakan memang hidup begini, yang sudah saya terima ini saja. Tetapi kepercayaan kebajikan sama kejahatan bertarung terus menerus, menjadikan dia mulai ragu. Waktu satu malam dia lihat ke langit, malam-malam tidak bisa tidur. Dia datang ke Serambi di luar rumahnya. Dia melihat ke atas, bintang-bintang begitu banyak, tapi tidak yang terbentur, semua teratur. Mulai timbul satu pikiran, benarkah di dalam alam semesta baik sama jahat itu berperang? Kalau baik sama jahat berperang, pasti seluruh alam semesta kacau balau. Bukan hanya di manusia, di dalam astronomi pun. Tapi ternyata semua tenang, semua teratur. Malam itu menjadi malam yang merubah seluruh dunia, karena seorang pemuda yang pintar sadar akan ciptaan Tuhan. Keadaan balance, keadaan teratur, everything in order, so systematically and so beautifully. It means that there's no conflict in some world, but even conflict in my heart. That is the truth. But the world is still so beautiful. Akhirnya malam itu menjadi malam yang membalikkan seluruh dunia dengan nasib pengertian kebajikan itu lebih daripada kejahatan. Kalau di dalam kekacauan engkau kira baik ia, jahat ia, dua sama berkuasa. Kecuali engkau percaya Tuhan mengalahkan kejahatan, engkau tidak menemukan hidup dan arti hari depanmu. Kalau engkau sudah sungguh-sungguh sadar bahwa terakhir di dalam kekekalan
kebajikan akan mengalahkan akan kejahatan. Baru engkau mempunyai satu arah yang baru. Malam itu dia tidur, dia mulai dapat satu kesan yang baru. Tidak lama kemudian dia dengar seorang anak kecil berteriak, bacalah, read it, open it and read it. Bukalah dan bacalah. Dia tidak tahu apa itu. Bukalah dan bacalah. Lalu sadar hatinya, seolah-olah Tuhan berkata, buka kitab sucimu, baca baik-baik. Dia kira itu suara Tuhan. Dia langsung pulang ke rumah, membuka kitab sucinya dan membaca. Begitu buka, dalam Roma pasal 13, malam akan lewat. Sudah dalam sekali malamnya, pagi akan menyingsing, fajar akan tiba, malam gelap akan lalu. Bangkitlah engkau, jangan berdosa, jangan berzina, jangan mabuk-mabuk. Tapi harus engkau memakai Kristus sebagai jubahmu, lalu hidup di dalam terang. Gelap akan lewat. Waktu dia baca itu, dia langsung kaitkan dengan pengertian dari mentalnya yang sudah terima kabar Manikaisme. Manikaisme mempunyai ajaran dualisme. Baik ada kekal, jahat ada kekal. Baik dan jahat bermusuh, jahat dan baik bermusuh. Dan baik ada penguasanya, ada dewanya. Jahat ada kuasa, ada dewanya. Tapi dalam abad ajaran Kristen tidak. Setan itu adalah ciptaan. Setan itu ada pemberontak. Dan setan itu adalah musuh dari Tuhan Allah. Dan setan akhirnya akan dihancurkan, masuk ke neraka. Di sini menjamin kemenangan Tuhan yang baik. Bukan satu pertarungan tak habis-habis antara baik dan jahat. Lalu dia membandingkan ini, dia kembali. Oh, kegelapan akan lewat, terang akan tiba, malam akan musnah, dan fajar akan menyingsing. Janganlah engkau berdosa, tinggalkan dosamu, bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. Dia mulai berlutut, menangis, mengaku segala dosanya. Dan Agustinus mulai menjadi seorang yang cinta Tuhan. Dia selesaikan hubungan dengan seorang yang kumpul kebo dengan dia. Lalu dia terima anaknya, suruh perempuan itu pergi. Silakan engkau hidup baik-baik. Saya tidak lagi berzina sama kamu. Saya tidak lagi tidur sama kamu. Saya tidak lagi melampiaskan nafsu. Saya akan mempersucikan aku, hidup untuk Tuhan. Saya bertobat dan hidup menjadi orang yang suci. Orang itu pergi dari dia. Dia pelihara anak. Tidak lama kemudian, mungkin tidak ada pengalaman atau kesulitan, kesakitan, dia tidak bisa tangani. Anaknya meninggal. Setelah anak meninggal, dia lebih sehati, konsentrasi seumur hidup melayani Tuhan. Berpuluh-puluh tahun tidak nikah lagi. Dia membuang segala macam kejahatan dan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Saudara-saudara, waktu dia mati, dia meninggalkan 80 uskup, meneruskan pekerjaan kekristenan, meninggalkan mereka untuk menjadi pimpinan gereja seluruh dunia yang diketahui waktu itu. Agustinus seorang agung, dan dia adalah seorang pemikir yang sama imannya sejajar. Ada orang beriman yang kuat tapi pikirannya tidak jalan. Ada orang pikiran jalan tapi tidak mau beriman. Agustinus bukan demikian. Dia adalah orang rohani sungguh-sungguh. Imannya kuat sekali, tapi memakai pikiran untuk mempertanggungjawabkan apa yang diimani. Dia adalah seorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, tapi dia memakai otak, logika, reasoning power untuk menunjang apa yang dia imani. Dia menjadi orang pertama di dalam sejarah yang boleh dikatakan sesuai dengan apa yang tuntutan Paulus. I know whom I believe. Aku mengetahui siapa yang ku percaya. Nah, ini menjadi satu sasaran dalam pelayanan saya seumur hidup. Saya mau membangkitkan kaum intelektual supaya mereka memakai pikiran, lalu memakai lutut dengan pikiran yang mengerti firman, lalu mereka berlutut menyembah Tuhan dengan iman dan rasio yang bergabung menjadi orang Kristen yang kuat. Bukan ikut-ikut,
bukan tahayul, bukan sembarangan beriman, tapi menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau ditanya bisa jawab, kalau diancam kesulitan dia bisa bertahan, karena dia mengetahui siapa yang dia percaya. Selama berpuluh-puluh tahun saya berjuang untuk membuat kaum intelektual mengerti mengapa menjadi orang Kristen yang beriman, mengapa menjadi orang setia kepada kebenaran. Dan Tuhan sudah memberkati. Saya sudah keliling puluhan negara, sudah berkhotbah ratusan kota, sudah berkhotbah kepada lebih 30 juta manusia untuk menguatkan iman mereka. Dan Tuhan menaruh saya tetapnya di Indonesia, sehingga di Indonesia saya harus menjadi seorang hamba Tuhan yang memberkati negara dan bangsa Indonesia. Itu sebab kita mengadakan kebaktian seperti ini untuk menguatkan orang yang beriman, dan mengadakan kebaktian untuk orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka menerima Injil. Saudara-saudara, salah satu doktrin yang paling sulit diterima oleh kita, yaitu kalau saya jadi Kristen atas kemauan saya pilih Tuhan sehingga saya jadi Kristen, atau karena dia pilih saya sehingga saya tidak bisa lari. Kalau saya yang pilih Tuhan, Tuhan terpaksa harus terima saya. Ini lebih betulkah? Atau karena Tuhan yang memilih saya tidak bisa lari, akhirnya saya terpaksa menjadi Kristen? Yang lebih betul, bukankah manusia mempunyai kebebasan? Kalau ditanya kebebasan manusia dari mana? Diberi oleh Tuhan. Jadi kebebasan manusia bersifat pasif karena menerima, tetapi Tuhan itu lebih aktif karena memberi kebebasan. Kalau Tuhan memberikan kebebasan sehingga manusia baru bebas, maka manusia kalau sudah mempunyai kebebasan, manusia boleh melawan Tuhan, boleh mengikuti Tuhan. Kalau saya memilih untuk mengikuti Tuhan, Tuhan yang memberi kebebasan, ada Tuhan yang mendapatkan orang yang memakai kebebasan takluk kepada dia. Tetapi kalau Tuhan memberikan kebebasan, saya memakai kebebasan untuk melawan Tuhan, akhirnya Tuhan tidak bisa apa-apa karena dia sudah melepaskan kebebasan. Akhirnya dia harus dilukai oleh orang yang memakai kebebasan melawan dia. Akhirnya Tuhan pun tidak bisa lari, nasibnya dari harus disiksa oleh saya karena saya memarahi dia, saya menghujat dia, saya melawan dia. Dia tidak bisa apa-apa. Kalau begini, kebebasan itu apa? Kita mulai memikirkan, what is freedom? What is liberty? Apa itu artinya kebebasan? Kebebasan itu berarti bebas. Kalau kebebasan saya itu mempengaruhi Tuhan, sampai Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah kado memberi kebebasan saya untuk melawan dia, akhirnya dia dapat kerugian. Kalau begini dia masih Tuhan. Kalau Tuhan telah memberikan kebebasan untuk melawan dia, Tuhan masih Tuhan, maka kebebasan Tuhan lebih besar dari kebebasan saya. Kalau Tuhan mempunyai kebebasan untuk mengatur, akhirnya mematikan saya, akhirnya menghakimi saya dan menghukum saya untuk selama-lamanya. Lalu kalau begini, kebebasan yang diberikan Tuhan itu kebebasan apa? Tetapi kalau saya tidak ada kebebasan, apa artinya Tuhan memberi kebebasan? Kalau saya memberi kebebasan itu melawan Tuhan, berarti kebebasan Tuhan diganggu oleh kebebasan saya. Itu kebebasan Tuhan, kebebasan apa? Kalau saya teruskan begini, saudara bisa pusing sekali. Tapi lebih baik pusing daripada mati. Pikiran yang mati tidak bisa pusing karena sudah mati. Pikiran yang masih hidup masih bisa pusing. Dan pusing untuk mengerti kebenaran, itu kepusingan yang paling berharga. Orang yang tidak pernah memakai pikiran yang diciptakan oleh Tuhan untuk pusing memikirkan kebenaran adalah orang yang mau cari hidup enak-enak saja. Akhirnya mati di dalam keadaan yang tidak pusing. Itu bukan bahagia, itu bahaya. Saudara-saudara, saya mau tahu kebebasan. Bebas itu apa? Definisi pertama, bebas yaitu semau gue. Itu bebas. Semau saya mau apa, itu bebas. Betulkah bebas identik dengan semau gue? Yang disebut gue itu siapa? Mengapa semau gue itu terjadi? Karena adalah aku dan adalah mau dan aku mau. Aku mau
maka aku bebas. Kalau begini, Tuhan membuat manusia yang mempunyai kemungkinan semau gue. Itu benar atau tidak? Baik atau tidak? Manusia mempunyai aku, gue. Manusia mau, ingin. Aku ingin. Aku ingin berarti aku bebas. Jadi keinginan itu dari mana? Aku dilahirkan oleh ibu. Ibu dilahirkan ibunya ibu. Ibunya ibu dilahirkan ibunya ibunya ibu. Lalu tanya kabar ibu pertama, lu kapan kasih kemauan sama anakmu? Gua juga dah tahu. Saya cuma ingin nikah. Sudah nikah lahir anak. Lalu dia punya apa saya juga dah tahu. Saya dah rencana kok. Kalau begitu setiap orang punya segala sesuatu itu dari mana? Dari bukan yang lahirkan, dari yang mencipta. Allah pencipta, ibu melahirkan. Allah mengetahui segala sesuatu, ibu mengetahui hanya anak lahir. Sudah lahir jadi apa juga tidak tahu. Kalau memang Tuhan yang memberikan segala sesuatu di dalam hidup manusia, termasuk kemauan yang melebihi daripada semua binatang. Lu tanya bebek, mau apa? Mau makan. Mau apa lagi? Mau suami. Sudah itu tidak mau apa-apa. Yang dua yang diinginkan oleh binatang sama makanan sama seks. Tidak ada lagi. Itu sifat dasar. Tapi you tanya manusia, mau apa? Mau makan. Mau apa? Mau sekolah. Mau apa? Mau internet. Mau apa? Mau games. Mau apa? Mau cewek. Wah, banyak sekali. Jadi kemauan manusia jauh melampaui semua gabungan kemauan segala macam binatang. Kemauan binatang semua digabungkan semua kalah sama satu orang. Kalau satu orang mempunyai kemungkinan mendapatkan 1000 hektar, dia mengatakan saya ingin. Kalau mempunyai kemungkinan mendapat 10.000 hektar, ingin. Kalau bisa mendapat seluruh dunia, ingin. Jadi kebebasan paling besar di dalam dunia ini adalah memperoleh seluruh dunia. Tapi setelah memperoleh seluruh dunia, mati. Jadi kebebasan itu ada periodenya. Jangan bilang periode dong. Kalau periode berarti batas. Yang disebut bebas itu bebas. Yang disebut bebas itu tidak batas. Yang disebut batas itu tidak bebas. Tidak bebas itu batas. Batas itu tidak bebas. Kalau bebas tidak batas. Kalau batas tidak bebas. Kini aja tidak ngerti. Jadi maunya bebas. Bebas apa? Bebas mutlak. Bebas mutlak. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sudah ada ikatan-ikatan dalil yang dibikin oleh Tuhan, yang diberikan kepada manusia, yang diberikan kebebasan. Saya mau merupakan sesuatu pengejaran, sesuatu penuntutan, sesuatu kemajuan. Saya mau. Lalu kebebasan itu apa? Kebebasan yaitu semau gue. Namanya kebebasan. Betulkah Tuhan memberikan kebebasan mutlak kepada engkau? Seperti enggak. Karena apa? Karena selalu mau kau tidak jadi ya. Selalu ingin kau tidak dapat ya. Jadi semau gue itu ide. Tak mungkin mencapai itu fakta. Jadi fakta mengikat ide. Jadi realita membatas akan segala idaman. Saya mau tapi tidak mungkin. Berarti kebebasan manusia itu ada batasnya. Kenapa dibatas? Apa itu batasan? Batas itu kelihatan dari mana? Bagaimana mengukur batasannya? Kalau kita ngomong terus ya bisa gila loh. Ya karena makin lama makin ruwet. Tapi biasanya kita bukan tidak mau tahu, tidak sempat, tidak mampu, tidak cukup pinter. Akhirnya pikir sedikit sudah bosan, bicara sedikit sudah tidur. Karena kita terbatas. Keterbatasan lain mempengaruhi keterbatasan bebas. Saya bebas. Saudara-saudara tahu tidak? Kebebasan itu tidak mungkin mutlak. Sampai pun kebebasan Tuhan hampir tidak mungkin mutlak. Lalu kebebasan tidak mungkin mutlak. Dengan kebebasan Tuhan pun hampir tidak mungkin mutlak. Itu masih ada bedanya. Sekarang kita konkretkan. Kebebasan. Saya mau kebebasan.
kebebasan tidak mungkin mutlak. Karena apa? Saya bebas. Saya mau pukul orang. Saya mau melawan orang. Itu namanya kebebasan. Tapi kebebasanmu kalau sudah pukul orang, tidak mungkin orang itu bilang, oke, untuk menghormati kebebasanmu, pukul teruslah. Dia kan, apa lu pukul saya? Dia pukul kembali. Saudara, engkau benjol di sini, mentul di sini, sakit di sana. Engkau merasa kebebasan gue tidak bisa semau gue loh. Kalau kebebasan saya bukan sama dengan semau gue, berarti engkau mulai mengaku ada hal yang melarang, menghambat, merintangi, dan membatas kebebasan. Yaitu kebebasan orang lain. Kalau begini kebebasan orang lain sama kebebasan saya itu mungkin menimbulkan keterbentulan itu. Nah, keterbentulan itu memberikan peringatan engkau terbatas. Jadi yang disebut bebas itu apa sih? Yaitu semau gue, tapi ada keterbatasan. Keterbatasan itu kenapa? Karena ada kebebasan orang lain. Enak aja lu bebas menyerang orang lain, bebas merugikan orang lain. Lalu orang itu mengatakan, saya juga ada kebebasan. Maka dia membalas. Baru engkau sadar kebebasanmu itu ada keterbatasannya. Tapi mestinya dah gitu kan? Mestinya kebebasan itu kebebasan. Maka saya minta semua bicara, mari diskusi mengenai kebebasan. Lalu semua bicara kebebasan, 3 orang, 2 orang, kelompok-kelompok. Di sini jadi 4.000 kelompok. Kalau di sini ada 4.000 orang, dibagi 2 jadi 2.250 kelompok membicarakan kebebasan. Sudah selesai, stop. Sudah selesai diskusi kebebasan. Oke, grup pertama, apa itu kebebasan? Grup kedua, 2.000 grup semua memberikan hasil daripada pembicaraan tentang definisi kebenaran. Lalu semua mempunyai pikiran. Saya tanya, waktu semua sudah bicara tentang kebebasan, akibatnya jawabannya sama enggak? Saya tanya, lu bebas jawab. Waktu 2.000 kelompok sudah selesai bicara, memberikan laporan definisi kebebasan, sama enggak? Itu kau tahu ya? Belum tahu, kalau sudah tahu ya, semau gue ya. Pasti tidak sama patong. Pendirian lain-lain. Karena apa? Karena apa tidak sama? Karena kebebasan. Ya, bebas memberi definisi kok mesti sama. Yang pasti tidak sama kan? Saya bilang kebebasan adalah begini, Ibu bilang adalah ini, begini. Lalu kebebasan kalau didefinisikan, ada yang salah, ada yang betul. Mungkin enggak? Ada yang mungkin salah enggak? Jawab. Ada ya? Ada yang betul enggak? Lalu saya bilang, engkau salah. Ini definisi bagus, ini definisi jelek. Yang jelek ini salah. Dia berontak. Berontak pakai apa? Pakai kebebasan. Pokoknya saya melawan. Betul salah, pokoknya melawan. Kenapa melawan? Karena semau gue. Jadi dia pakai semau gue menjadi patokan melawan. Kenapa boleh dia salah? Kenapa bilang ini kurang betul? Kalau engkau mengatakan kebebasan, kalau kebebasan itu adalah kebebasan, maka tidak boleh mendefinisikan kebebasan. Kalau waktu engkau mendefinisikan kebebasan, engkau sudah mengikat kebebasan berdiskusi, sehingga tidak ada yang salah. Lalu saya tanya, mungkinkah kebebasan didiskusikan semua, akhirnya berbeda-beda pendapat, semua betul? Mungkin tidak. Jawab. Boleh nggak? Kebebasan mungkin diberi definisi sebebas mungkin sampai akhirnya tidak boleh ada yang salah, semua betul. Betul nggak? Boleh nggak begitu? Nggak bisa kan? Engkau bilang boleh. Itu bukan kebebasan, itu namanya kepuasan. Buas semaunya. Jadi kebebasan mesti ada definisi yang mengikat. Dan yang mengikat itu apa? Mengikat itu melawan kebebasan. Kalau kebebasan diikat, kebebasan tidak lagi bebas. Lalu mengikat itu dengan apa mengikat kebebasan? Maka mengenai kebebasan sudah
dipikirkan oleh manusia beribu-ribu tahun. Akhirnya sampai pada satu orang namanya Immanuel Kant. Dia menulis satu kalimat yang saya kaget. Dia mengatakan begini, apakah itu kebebasan? Benarkah kebebasan yaitu saya boleh melakukan segala sesuatu yang saya ingin lakukan? Kalau saya boleh melakukan segala sesuatu yang saya ingin lakukan, kebebasan itu bukan kebebasan. Kebebasan itu adalah kepuasan. Maka kebebasan harus berbeda dengan kepuasan. Dan kepuasan itu tidak boleh sama dengan kebebasan. Sehingga demikian kebebasan tetap ada ikatannya. Siapa yang berhak mengikat kebebasan? Siapa yang berhak membatas definisi yang diberikan untuk kebebasan? Dan yang memberikan batasan untuk mengikat definisi kebebasan itu dapat dari kebebasan dari mana? Salah engkau, salah engkau. Pada guru mengkoreksi papermu, dia bilang salah, salah. Kenapa engkau takluk? Bukankah engkau orang bebas? Kenapa guru kasih engkau tidak lulus, engkau harus keluar dari sekolah, engkau takluk? Bukankah engkau hidup di dalam masyarakat yang bebas? Kenapa dia berani memberikan ini salah, itu salah? Pasti ada patokan. Dan patokan itu membuat kebebasan dia itu sah. Dan dia berhak untuk mengatakan kamu salah. Sekarang banyak pendeta tidak mau sekolah teologi yang ketat, karena dia tidak mau disalahkan oleh guru yang pintar. Dia mau khotbah sendiri seenaknya, lalu tidak ada orang mengawasi, tidak ada orang mengatur dia, tidak ada orang bisa mempersalahkan dia. Lalu dia lebih bebas. Sehingga kalau kebebasan itu bukan menjadi pengajaran untuk mengikat dan membatas orang yang tidak boleh sembarangan kebebasan, maka dunia ini akan menjadi kacau sekali. Dan kekacauan terbesar akan timbul di dalam kebebasan yang dipakai oleh orang yang tidak sah, yang tidak resmi, tidak ada ikatan kebenaran, lalu menikmati kebebasan yang tidak benar. Pada waktu pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin sekolah yang terbaik, yang sebenarnya memelihara kebenaran, sudah menjadi berani melanggar semua kaidah kebenaran, maka masyarakat akan kacau sekali. Di dalam kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, ada batasnya tidak? Batasnya di mana? Lalu menikmati kebebasan itu haknya sampai di mana? Kebatasan itu harus diukur oleh apa? Manusia sudah membiasakan memakai kebebasan untuk menikmati kemauan sendiri dan dengan tidak sadar menginjak-injak kebenaran-kebenaran. Itu sebab Alkitab mengatakan kalimat yang jauh lebih dulu daripada Kant, mengatakan barang siapa yang berdosa, dia adalah hamba dosa. Kalimat yang dilontarkan oleh mulut Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu memberikan peringatan kepada kita. Pilih salah itu menjadi engkau diperbudak hasil pilihanmu. When you choose wrongly, you will be a victim of what you choose. When you choose wrongly, will be conquered by the result of your choice. Engkau pilih salah, engkau menjadi budak daripada pilihan yang salah itu. Di dalam hal ini Yesus dengan jelas, barang siapa berdosa, dia adalah budak dosa. Artinya adalah waktu engkau pilih mau berbuat dosa, engkau sedang memakai kebebasan. Tapi pada waktu engkau sudah pilih berdosa, dosa akan membuat engkau tidak mempunyai kebebasan untuk lepas dari kesalahan. Kalau demikian, saya pilih karena saya bebas. Pilih salah, saya kehilangan bebas. Kebebasan itu ada kebebasan yang menuju ke kebebasan yang bahaya, menuju kepada akibat yang menghancurkan. Nah, inilah kesulitan di dalam yang disebut bebas. Kan mengatakan
Bebas bukan apa yang saya mau saya boleh melakukan. Kalau kebebasan sama dengan apa yang saya mau saya lakukan, itu sama dengan kepuasan tanpa kebudayaan kebiadaban. Itu bukan kebebasan. Lalu orang tanyakan, kalau begini kebebasan yang sejati itu kebebasan apa? Kan menjawab kebebasan yang sejati adalah yang saya tidak mau, saya mampu untuk tidak melakukan. Itu baru kebebasan. What I do not want, I have the power and capability not to do it. That is the freedom. Engkau bilang, gimana kenapa mesti pakai permainan kata kayak begini? Ini bukan permainan kata. Ini penggunaan kata yang sangat singkat dan tepat untuk melukiskan apa itu kebebasan sejati daripada kebebasan yang salah. Kalau saya tidak mau lakukan, saya bisa nggak? Engkau biasanya cuma tahu, saya mau melakukan, boleh nggak? Saya mau merokok, merokok. Saya mau narkoba, narkoba. Saya mau minum ganja, ganja. Marihuana, marihuana. Saya mau pukul orang, saya pukul. Inilah saya menikmati kebebasan. Kan mengatakan, lu gila lu. Waktu engkau menikmati kebebasan, engkau telah mempermainkan kebebasan. Mempermainkan kebebasan tidak boleh dipersamakan dengan mempunyai hak untuk mempergunakan kebebasan. Saya mau merokok, rokok. Pelan-pelan, waduh, baru sadar kanker berada di paru-paru. Lalu ada tumor di dalam, batuk tidak habis-habis. Engkau bilang, aduh, saya tidak mau merokok. Waktu engkau berubah konsep mengatakan, saya tidak mau lagi merokok, engkau sudah tidak ada kekuatan. Mau meninggalkan rokok, rokok bilang, aku tidak mau meninggalkan kamu. Aku tidak mau kamu rokok. Dia bilang, engkau tidak mau aku setia sama kamu. Waduh, cilaka. Sebelum engkau pacaran itu begitu bebas, lalu pacari seorang pelacur. Sesuai dulu lihat lagi perempuan yang cantik, yang murni, mau sama kamu. Engkau mau buang pelacur. Pelacur tidak membuang kamu. Dia bilang, aku setia sama kamu sampai selama-lamanya. Mati gua. Diikat oleh seorang pelacur. Ini saya kesempatan dapat wanita yang baik. Justru yang itu sudah tidak bisa lepas. Nah, itu namanya tidak bebas. Karena engkau yang tidak mau, engkau tidak bisa melakukan. Yang engkau tidak mau, engkau mau lepas, engkau tidak kuat lepas. Apa itu kebebasan? When I want to do it, I can do it. But what about when I do not want to do it, I can also not to do it. Kan mengatakan, waktu engkau tidak mau, engkau mempunyai kekuatan untuk tidak melakukan apa yang engkau tidak mau, itu baru kebebasan. Nah, kebebasan kalimat kedua ini tidak ada di dunia. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, kecuali anak Allah membebaskan engkau, engkau tidak mungkin ada kebebasan yang sejati. Ini dua kalimat muncul di Yohanes pasal 8 ayat 34 dan Yohanes pasal 8 ayat 36. 34 mengatakan, engkau berbuat dosa, engkau budaknya dosa. 36 mengatakan, Allah mengirim anaknya membebaskan kamu, baru engkau sungguh-sungguh bebas. Jadi di sini memberikan diagnosa sekaligus memberikan jasa untuk menyembuhkan. Dokter yang mengetahui engkau sakit apa, itu dokter pintar sekali. Karena dia memberikan pengertian, memberikan satu judgment atau sesuatu pengertian tentang dosamu di mana, sakitmu di mana. Dia pasti mempunyai pengertian hebat sekali. Tapi memberikan pengertian engkau sakit di mana. Tapi mengatakan, sekarang sudah tahu engkau sakit ini? Tahu. Bagaimana dokter? Ya sudah, tunggu mati aja. Oh, kurang ajar. Kasih tahu saya sakit, lalu suruh saya tunggu mati. Dokter apa ini? Dokter diagnosa, bukan dokter menyembuhkan. Kristus sekaligus mengatakan, I tell you, if you commit sin, you will be the slave of sin. Tetapi sudah menjadi slave of sin, Yesus mengatakan, the Son of God will deliver you and set you free. Di situ kebebasan dijanjikan yang sejati. Jadi kebebasan harus dibagi. Kebebasan sebelum diselamatkan dan kebebasan setelah menerima keselamatan Yesus Kristus. Yang tidak ada pada agama. Agama hanya mengajar jadi orang baik, jadi orang baik, jadi orang baik.
Tapi orang berdosa cuma tahu nak bisa jadi orang baik karena sudah jerumus dalam dosa, jerumus di dalam dosa, tidak bisa keluar. Yesus mengatakan, engkau sudah memakai kebebasan untuk memilih dosa. Saya mempunyai kuasa keselamatan melepas engkau keluar dari dosa. Baru di situ ada keseimbangan kembali. Lalu engkau mengatakan, saya mau kebebasan untuk melepaskan daripada akibat kebebasan yang telah mematikan kebebasanku. Apa artinya? Saya pernah memakai kebebasan, tapi kebebasan itu akhirnya membawa saya kepada belenggu cengkeraman yang tidak mungkin bebas lagi. Engkau pergi ke tempat rehabilitasi, engkau melihat orang-orang yang dulu narkoba, sekarang bagaimana? Dia kalau tidak narkoba tidak bisa hidup. Saya bicara di satu lembaga untuk rehabilitasi orang narkoba di Taiwan. Kalau mau jujur, pemerintah di seluruh dunia harus mengaku satu kalimat: tidak pernah engkau sukses melepaskan satu orang dari narkoba. Ketua dari lembaga di Taiwan mengangguk-angguk kepala. Memang kita susah melepaskan satu orang daripada yang sudah dicengkram, yang sudah dibatas, sudah berbudak oleh narkoba. Tidak bisa. Satu-satunya jalan dan kesuksesan yang sungguh-sungguh terjadi hanya dilakukan oleh orang Kristen yang sungguh-sungguh mempunyai keselamatan, mengenal Tuhan dan mengalami kuasa Injil. Baru saya bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti ini di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, dan pernah saya undang seorang bekas narkoba yang sangat serius, akhirnya dipenjarakan, dipukul, dan sekarang dia bukan saja sudah sembuh, dia melepaskan ribuan orang narkoba melalui kuasa Injil. Saudara-saudara, seluruh dunia membuktikan orang sudah jerumuskan narkoba, hampir tidak satu orang bisa dilepas kembali. Tapi ada yang dilepas, semua di dalam lembaga Kristen yang sungguh-sungguh berdoa dan dengan cinta kasih Tuhan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Kebebasan. Manusia memakai kebebasan sampai keterlaluan, yaitu memakai kebebasan untuk melawan Allah yang memberi kebebasan. Biadab sampai di sini. Dan kalau saya mengatakan, Tuhan, saya bebas untuk melawan engkau, engkau harus mati di dalam tangan saya. Dia telah terlalu memandang diri, mempunyai kemampuan kebebasan untuk mengganggu Tuhan. Kebebasan manusia berasal dari Tuhan, maka kebebasan manusia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kebebasan manusia dari Tuhan. Tuhan mengikat kebebasan itu dengan dalil-dalil yang harus kita perhatikan. Kalau kebebasan diberi, kenapa diikat? Karena hanya kebebasan Tuhan itu mutlak, atau dikatakan mutlak di dalam konsep, tapi hampir mutlak di dalam realita. Kenapa mutlak harus ditambah dengan hampir mutlak? Karena Tuhan adalah satu-satunya mengetahui bagaimana mempergunakan kebebasan. Lalu manusia yang dicipta menurut peta teladan Tuhan, manusia pun diberikan kebebasan karena Allah berdaulat dan Dia membuat manusia berkebebasan. Kebebasan itu memiripi kedaulatan. Kedaulatan Allah mutlak, kebebasan manusia itu adalah kopi. God is original image. We are the copy, the image and the likeness according to God's image. Nah, kita itu hanya mirip, kita hanya kopi daripada kebebasan Tuhan Allah. Dan kebebasan Tuhan Allah yang mutlak itu justru dipergunakan oleh Tuhan yang boleh menjadi contoh dan menjadi teladan manusia. How God used His freedom as a sovereignty God to be the example, to be the teacher of us all. Bagaimana Allah mempergunakan kebebasannya yang telah menjadi contoh, menjadi teladan, dan menjadi guru kita masing-masing. God is willing to put His own freedom and sovereignty under His attributes. Allah rela menaruh
kebebasan dia, di bawah sifat moral dia, secara inisiatif, sehingga di sini dia menjadi contoh. Loh, Allah itu mutlak, maka bebas dia juga mutlak. Tapi saya mengatakan no, hampir mutlak. Kenapa dari mutlak menjadi hampir mutlak? Mutlak sampai hampir mutlak bedanya jauh sekali. Tapi justru kejauhan, jarak menjadi hampir mutlak diizinkan dan dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri. It is caused by the initiativity of God. He's so willing, He's so free to put His own freedom, to put His own sovereignty, to put His own freedom under the control of His moral attributes. Allah itu suci adanya, Allah itu adil adanya, Allah itu benar adanya, Allah itu kasih adanya, Allah itu baik adanya. God is good, God is righteous, God is holy, God is love. Allah yang begitu baik, suci, adil semua adalah menjadi suatu ikatan dan kebebasan Allah sendiri atas kemauan Allah sendiri. Maka Allah yang bebas, dia tidak melepaskan kebebasan dia keluar daripada batasan kebenaran. Anything against the principle of the truth, God didn't want any freedom in it. God put His freedom under the bondage of His righteousness. God put His only freedom, His own freedom, under the bondage of His love. God put His freedom under the bondage of His holiness. Allah memasukkan kebebasannya di dalam ikatan kebenaran, ikatan kesucian, ikatan kebajikan, ikatan kemurnian, ikatan daripada kebajikan. Sehingga anything not good, God do not have freedom, because He do not want to have. Allah tidak mau ada kebebasan yang tidak ada kebenaran. Allah tidak mau bebas di luar kesucian. Allah tidak mau kebebasan di luar kebajikan. Allah tidak mau kebebasan di luar kebenaran. Semua kebenaran, kebajikan, kesucian, keadilan itu telah menjadi lingkaran di mana batas kebebasan Allah hanya di situ. Dan ini adalah kerelaan Dia. Itu sebab Allah tidak mungkin berdosa. Allah tidak mau berdosa. Dan Allah menjadi satu-satunya berhak untuk menghakimi dosa. Allah menjadi satu-satunya pribadi yang mempunyai kuasa untuk menghakimi orang berdosa, karena Dia sendiri menjadi contoh. Saudara-saudara, jikalau di dalam politik kita mempunyai polisi, kita mempunyai presiden, kita mempunyai itu gubernur, kita mempunyai wali kota, bupati yang sendiri menjadi teladan. Kita melanggar hukum, tidak melanggar kesucian, tidak melanggar keadilan, tidak melanggar kejujuran, kita akan salut dan kita akan menjadi orang mau disiplin karena melihat contoh yang tinggi. Saudara-saudara, di negara begini, di gereja begini, di masyarakat begini, di mana ada leader yang top, yang rela menaruh kebebasannya untuk diikat oleh kebenaran, kesucian, keadilan, itulah pemimpin yang mempunyai kuasa mendidik, mempunyai kuasa mempengaruhi, mempunyai kuasa untuk menghakimi. Kalau sekarang presiden kita menghakimi orang berdosa, tetapi dia sendiri berdosa seperti orang berdosa itu, dia akan kehilangan wibawa, kehilangan kepercayaan, kehilangan pengkaguman kepada dia, karena dia sama. Tapi kalau dia sendiri telah menaruh dia punya kebebasan, diikat oleh kebenaran yang semua dimiliki oleh Tuhan, dia akan mewakili Tuhan menjadi pemimpin yang baik. Saudara-saudara, kesulitan dari tema hari ini, predestinasi dan kebebasan manusia, adalah karena manusia mau mempergunakan kebebasan tapi tidak mau bertanggung jawab. Maka timbul pertanyaan ini, sehingga perlu ada seminar seperti ini. The user of the freedom, human being, they want to enjoy the privilege of having and using freedom without the responsibility to be carried on. Mereka mau memakai kebebasan seenak mungkin, tapi tidak mau bertanggung jawab. Itu sebab kita mesti tanya,
Apa hubungan kuasa Allah, kebebasan Allah, dan kebebasan manusia? Orang yang tidak percaya, tidak mau terima doktrin predestinasi adalah orang yang hanya melihat manusia berhak dan menganggap Allah tidak berhak. Jikalau sudah merasa saya hak, saya berkebebasan, saya manusia, Allah jangan ganggu, engkau sudah tidak mengerti siapa artinya Allah dan apa artinya manusia. Karena kebebasan itu bukan dimiliki oleh engkau karena dirimu memiliknya. You yourself never have any privilege to have freedom. Your freedom are given by God. Kebebasanmu diberikan oleh Tuhan. Maka kebebasanmu adalah kebebasan yang pasif, bukan kebebasan yang aktif. Kebebasanmu adalah kebebasan yang terikat karena Allah memberi batasan. Kebebasanmu adalah kebebasan harus menghadap kepada Tuhan karena Dia akan menghakimi bagaimana yang pakai kebebasan. Itu sebab jangan kira kebebasan kita mutlak. Kebebasan yang diberikan bukan dan tak pernah menjadi kebebasan yang mutlak. Kebebasan yang diberikan adalah kebebasan yang harus hitung kira-kira di hadapan Tuhan pada waktu hari kiamat. The day of judgment we should show and manifest how we use our freedom before God and to be accountable before Him. Kita harus berhitung kira-kira di hadapan Tuhan. Kita harus menghadapi Tuhan yang menghakimi bagaimana kita memakai kebebasan. Saudara-saudara, mungkinkah yang diciptakan mempunyai kebebasan mutlak? Tak mungkin. Allah pun menaklukkan kebebasan di bawah segala sifat ilahi yang bersifat moral. Apalagi manusia. Ikan mengatakan saya bebas, saya tidak mau hidup di laut. Dia loncat ke darat. Silakan, silakan loncat. Manusia mengatakan saya tidak mau hidup di darat, saya mau seperti ikan lalu tidak pakai alat masuk ke laut. Silakan. Kereta api mengatakan saya tidak mau di rel, saya mau loncat kanan loncat kiri. Silakan. Kapal terbang mengatakan saya tidak mau pakai minyak, stop semua, terbang terus. Silakan. Kebebasanmu sudah terkomputerisasi oleh Tuhan. Our freedom had been computerized by God. Sehingga no way for you to have the absolute freedom. Yang disebut bebas yang mutlak itu tidak ada. Itu sebab yang disebut kebebasan itu artinya apa? Kebebasan dimengerti daripada semua prinsip Alkitab. Batasan pertama adalah batasan natural. The natural law to limit our freedom. Allah menciptakan manusia tidak ada sayap, engkau tidak berkebebasan terbang. Allah menciptakan engkau dengan paru-paru, engkau tidak berkebebasan untuk hidup di dalam laut. Allah menciptakan manusia dengan keterbatasan materi, engkau tidak mempunyai kebebasan untuk hidup di dalam rohani, tidak ada batasan materi. Ini adalah ikatan pertama yang disebut the limitation and disebut the bondage of the natural law. Allah memberikan kepada kita ikatan kedua yang disebut adalah moral law bondage. Di dalam moral law bondage, di dalam ikatan daripada dalil moral, maka baru engkau melanggar sesuatu kebaikan, langsung ada teguran dari hati nurani. Itu disebut anugerah umum, common grace. Common grace termasuk pemerintah, hati nurani, hukum, dan segala sesuatu hukuman alam yang diizinkan oleh Tuhan. Di dalam hal ini, pada waktu engkau melanggar, engkau mau bebas, yang menjadi musuh bukan orang lain, hati nurani di dalam hatimu. Di dalam dirimu ada seru suara, you have committed sin. You should be responsible before God. Saudara-saudara, karena hati nurani itu menjadi wakil Tuhan untuk mengawasi, untuk menghakimi, untuk mencerahkan, untuk memperingati segala sesuatu yang mungkin kita berbuat melewati akan dalil moral. Maka Tuhan pakai utusannya, hati nurani di dalam hati kita, untuk menjaga kebebasan kita yang tidak bertanggung jawab. Itu sebab Alkitab berkata kepada kita, kita dicipta menurut peta teladan Allah. Dan kita dicipta untuk harus menghadapi penghakiman dari Tuhan.
Saya sampai di sini dulu session ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, beri kekuatan kepada kami untuk mengerti, dan kami boleh masuk ke dalam kebenaran Tuhan yang mengajar kami, memberikan pencerahan kepada kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.